Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ahibbati fillah, usinu iyyakum bittaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kajian kita membaca kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sampai atau masih pada pembahasan an-nadharu ila maudi'is sujud wal khusu', melihat ke tempat sujud dan al-khusu', khusu' di dalam salat. Nah, Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita bahwasanya seorang mukmin yang beruntung adalah mereka yang mendirikan salatnya dengan khusyuk. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang keutamaan orang yang khusyuk di dalam salat. Qad aflah, sungguh telah beruntung. Maka ayat ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita agar kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Yakni dengan betul-betul berzikir, mengingat Allah, mengagungkan Allah. Kita jauhkan hati kita dari mengingat selainnya. Maka mulai dari takbir sampai salam, kita berusaha mengagungkan Allah Azza wa Jalla melalui bacaan-bacaan dan zikir yang kita baca di dalam salat. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla apabila kita mendirikan salat, yaitu agar kita berzikir. Dan ini maksudnya khusyuk. Sebagaimana firman Allah, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, kata Allah Azza wa Jalla.
fa'budni, maka hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, li dzikri, untuk berzikir mengingatku. Maka perintah besar di dalam salat ini agar kita betul-betul berzikir mengingat Allah. Dan siapa yang mampu berzikir khusyuk mengingat Allah di dalam salatnya, maka dia akan mampu berzikir di luar salat. Tapi apabila seorang di dalam salatnya dia tidak mampu berzikir mengingat Allah, maka kapan dia akan berzikir mengingat Allah? Kalau di dalam salat saja hatinya lalai dari berzikir mengingat Allah, maka bagaimana di luar salat? Nas'alullah as-salamah. Nah, maka pembahasan berikut sebagaimana yang kita sampaikan adalah pembahasan yang sangat penting, dan bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan terus menghadap kepada wajah orang yang sedang sholat selama dia tidak memalingkan hatinya kepada selain Allah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-Imam Al-Albani dalam kitabnya ini, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla tata'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ard. Ini di antara sifat salat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila salat, beliau ta'ta'a ra'sahu, menggerakkan kepalanya, menundukkan kepalanya. Ini karena khusyuknya beliau sallallahu alaihi wasallam, wa rama bi basarihi nahwal ard, dan beliau melihat ke tanah tempat sujudnya. Jadi mata beliau sallallahu alaihi wasallam beliau tujukan ke tanah. Nah, walamma dakhala al-Ka'bata ma khalafa basarahu mawdi'i sujudih atau mawdi'a sujudih hatta kharaja minha. Demikian juga ketika beliau sallam masuk ke dalam Ka'bah. yakni ketika beliau salat di dalam Ka'bah pun beliau melihat ke tempat sujudnya sampai beliau keluar dari Ka'bah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi an yakuna fil bait syai'un yusghilu al-musalli. Tidak pantas di dalam rumah itu ada sesuatu yang menyibukkan seorang yang sedang sholat. Maka jamaah, di antara cara agar kita bisa khusyuk di dalam sholat, hindarkan di dalam rumah kita itu apa yang menyebabkan kita tidak bisa khusyuk. Dan tentunya ini bagi kita apabila kita mendirikan sholat sunnah di rumah, karena sholat wajib kita diperintahkan mengerjakannya di masjid dengan berjamaah. Nah, jadi kita jauhkan hal-hal yang menyebabkan kita tidak khusyuk di dalam sholat, seperti gambar-gambar, apalagi itu gambar bernyawa. Nah, terkadang kita melihat di rumah-rumah kaum muslimin, mereka meletakkan gambar-gambar orang-orang yang dia idolakan. Apakah itu pemain sepak bola atau artis dan seterusnya, itu dia letakkan di tembok-tembok rumahnya, mengelilingi tembok rumahnya. Nah, ini diantara penyebab seseorang tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya. Ini harus dia hindari. Apalagi gambar-gambar yang bernyawa, ada hadis khusus yang melarang ini. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu al-malaikah fi baitin fihi surah wal kalb. Tidak akan masuk ke dalam rumah
ya, malaikat tidak akan masuk. Maksudnya ini adalah malaikat rahmah. Malaikat rahmah tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang apabila di rumahnya itu ada gambar. Ada gambar yang bernyawa. Ya, gambar-gambar bernyawa, gambar makhluk hidup. Ya, wal kalbu, dan apabila di dalam rumahnya itu ada anjing. Maka malaikatur rahmah tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Coba bayangkan bagaimana ruginya sebuah keluarga besar. Malaikat rahmah tidak pernah masuk ke dalam rumahnya. Kenapa? Karena di rumahnya itu penuh dengan gambar-gambar makhluk yang bernyawa, makhluk hidup. Artis yang dia sukai, pemain sepak bola yang dia idolakan, dan seterusnya. Ini menyebabkan ya, di dalam rumah itu atau rumah tersebut tidak dimasuki oleh malaikatur rahmah. Ya. Wa kana yanha an rafil basar ila sama. Dan dahulu Rasulullah SAW melarang ya, mengangkat pandangan ke atas. Jadi ketika kita sholat, ya, tidak boleh kita mengangkat pandangan ke atas. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, terkadang seorang dia sholat, apakah dia sholat di masjid atau di mana, ya, begitu dia sholat, dia mengangkat pandangannya ke atas, menghitung atau melihat lampu-lampu masjid. Oh, itu lampunya terang, ya, ini lampunya sudah lama akan mati. Ya, pandangannya bukan ke tempat sujud, tapi ke atas. Nah, ini dilarang. Wa yu'akkidu fin nahyi hatta qala, dan beliau sallam menguatkan larangan ini. Ya, beliau mengatakan, beliau sallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi shalah aw la tarji ilaihim, wa fi riwayah aw la takhtafanna absarahum. Nah, apakah mereka mau berhenti, kata Rasulullah SAW, dari mengangkat pandangan ke atas, ya, fis shalah, di dalam salat, atau pandangan mereka akan disambar, artinya akan dihilangkan, aw la tarji ilaihim, atau pandangan mereka tidak akan kembali. Nah, ini ancaman bagi orang apabila dia salat kemudian dia biasa mengangkat pandangannya ke atas, maka ini menyebabkan Allah Azza wa Jalla akan mengambil pandangannya, dia menjadi buta. Ini hukuman baginya. Dia menjadi buta. Nah, wa fi haditsin akhar, dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, fa idza shallaitum fala taltafitu. Apabila kalian salat maka jangan kalian menoleh. Fala taltafitu, jangan kalian menoleh. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya di dalam salatnya, ma lam yaltafit, selama hamba ini tidak menoleh. Selama hamba ini ketika dia salat dia tidak menoleh ke tempat yang lain, maka Allah Azza wa Jalla akan terus menghadapkan wajahnya kepadanya. Maka ini perhatikan saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita sholat, ya, hendaklah kita tetap hadapkan wajah kita dan pandangan kita tertuju ke tempat sujud. Jangan sampai kita menoleh. Ya, apakah dia menoleh dengan matanya ke kiri ke kanan, ya, atau dia iltifat begini, ya. Apabila sudah terjadi iltifat, seseorang dia menoleh di dalam salatnya, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menghadapkan wajahnya lagi kepada hamba tersebut. Nah, dan menoleh ini disebutkan oleh para ulama ada dua macam. Yang pertama, seseorang dia menoleh dengan anggota tubuhnya. Yang kedua, seseorang dia menoleh dengan hatinya. Nah, dia menoleh dengan hatinya, dan kedua-dua ini buruk. Ya, keadaan buruk di dalam salat seseorang apabila dia sedang salat,
ya, matanya menoleh ke tempat yang lain. Ya, dia melihat, misalnya dia melihat gambar baju temannya di depannya yang sedang sholat. Karena di sini makruh seorang dia sholat dengan memakai baju yang bergambar, ya, atau bertulis-tuliskan macam-macam, ya. Bisa jadi orang yang sholat di belakangnya itu nanti membaca tulisan apa yang ada di bajunya tersebut. Nah, ini termasuk di antara yang menyebabkan seorang tidak bisa khusyuk dalam sholatnya. Nah, wa qala aidan, dan di antara hadis Rasulullah SAW tentang seseorang yang menoleh di dalam sholatnya, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Seseorang yang menoleh, ya, apabila dia menoleh di dalam sholatnya, maka itu adalah copetan yang dicopet oleh syaitan dari sholat seorang hamba. Lihat bagaimana syaitan berusaha terus untuk merusak ibadah sholat kita. Ya, dia tidak membiarkan orang yang sholat khusyuk di dalam sholatnya, maka berbagai macam cara syaitan ini menggoda orang yang sedang sholat. Maka orang sampai apabila dia iltifat, menoleh ke tempat yang lain, maka itu adalah copetan syaitan yang mencopet sholatnya. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, la yazalullah muqbilan 'alal 'abdi fi salatih ma lam yaltafit. Senantiasa Allah azza wa jalla menghadapkan wajahnya kepada seorang hamba yang sedang salat, ma lam yaltafit, selama hamba tersebut tidak menoleh. Fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu, apabila orang yang salat ini menolehkan, ya, wajahnya, in sarafa anhu, maka Allah berpaling darinya. Maka Allah berpaling darinya, maka rugilah. Nah, ini kita perhatikan. Kita hadirkan di dalam sholat kita, ketika kita sholat, oh ini kita sekarang sedang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, Allah menghadapkan wajahnya kepada kita. Ingat hadis ini, agar kita khusyuk. Allah yang melihat sholat kita, Allah yang mengawasi sholat kita, bagaimana sholat seorang hamba ini. Nah, di antara hadis jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang keutamaan kita khusyuk di dalam sholat, ya, yaitu hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah As-Sunahi, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu As-Sunahi, qala za'ama Abu Muhammad anna al-witr wajib. Faqala Ubadah ibnu Samit, kadzaba Abu Muhammad. Ashhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul khamsu salawatin iftaradahunna Allah azza wa jalla man ahsana wudu'ahunna wa shallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa khusu'ahunna kana lahu 'ala Allah ahdun ay yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahdun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu. Lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Salat yang buruk menyebabkan seorang disiksa. Salat yang dilakukan dengan tidak khusyuk, ya, menyebabkan seorang disiksa. Di sini dalam hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu As-Sunahi mengatakan, Abu Muhammad menyangka bahwasanya salat witir itu wajib. Maka Ubadah ibnu Samit, sahabat yang mulia, mengatakan, kadzaba Abu Muhammad. Ini telah berdusta Abu Muhammad, bahwasanya aku menyaksikan Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW. Dia mengatakan, aku bersaksi bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin iftaradahunna Allah. Ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Man ahsana wudu'ahunna. Siapa saja yang membaguskan wudunya.
wa shallahunna liwaqtihinna, dan dia mengerjakan salatnya ini di awal waktunya, wa atamma ruku'ahunna wa khusu'ahunna, dan dia sempurnakan ruku' salatnya dan khusyuknya, kana lahu 'alallahi ahdun ay yaghfir lah, maka Allah berjanji akan mengampuninya. Wa man lam yaf'al falaysa lahu 'alallahi ahdun, siapa yang tidak melakukan ini, dia tidak menyempurnakan wudunya, ya, dan dia tidak menyempurnakan ruku di dalam salatnya, karena banyak di antara orang yang salat, ya, ruku hanya sekedarnya saja, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamid, cepat. Dia tidak tumakninah di dalam rukunya, ya. Dia mengerjakan salat dengan cepat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamid. Salat apa yang demikian? Ya. Ini artinya dia tidak menyempurnakan rukunya. Ya, wa khusu'ahunna, apabila mereka menyempurnakan khusyuknya, kana lahu 'alallahi ahdun ay yaghfiralah, maka Allah berjanji akan mengampuninya. Wa man lam yaf'al falaysa lahu 'alallahi ahdun. Siapa yang tidak melakukan ini, maka Allah tidak berjanji akan mengampuninya. In syaa ghafara lahu, apabila Allah berkehendak mengampuninya, wa in syaa adzabahu, dan Allah azza wa jalla berhak untuk menyiksanya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Nah, kemudian di antara perintah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Shalli salata muwadda'in ka'annaka tarahu, fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka." Ini lihat perintah Nabi kita yang mulia sallam, "Shalli salata muwadda'in." Salatlah engkau seperti salat orang yang berpisah. Nah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah di dalam salatmu. Fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka, apabila engkau tidak melihatnya, dan pasti engkau tidak akan melihat Allah azza wa jalla, fa innahu yaraka, maka sungguh Allah melihatmu. Allah melihatmu dalam apabila engkau sedang salat. Maksudnya Allah yang melihat salatmu. Nah, perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, shalli salata muwadda'in, salatlah engkau seperti salat orang berpisah. Yakni ketika engkau melaksanakan ibadah salat, ya, datangkan salat ini bahwasanya salat ini adalah salat seperti salat yang terakhir. Tidak ada lagi salat yang mampu engkau kerjakan, tidak ada lagi ruku dan sujud yang mampu engkau kerjakan kecuali salat ini, setelah itu engkau akan meninggal. Jadi engkau salat, kita kerjakan salat, mungkin ini adalah salat saya yang terakhir. Mungkin ini adalah salat saya yang terakhir, maka saya harus mengerjakan salat saya sebaik mungkin. Nah, dan ini bisa jadi. Bisa jadi seorang ini adalah salat terakhirnya, selesai dia salat, Allah mengambil hidupnya. Malaikat mencabut nyawanya. Maka setiap kali kita salat, hadirkan salat kita seakan-akan ini adalah salat yang terakhir, agar kita mampu mengerjakannya dengan khusyuk. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi orang yang sedang salat, seakan-akan dia melihat Allah. Jadi bagaimana khusyuk? Dia sangat khusyuk di dalam salatnya. Karena sekarang dia seakan-akan melihat Allah. Fa in kunta la tarahu, dan ini pasti apabila engkau tidak melihatnya, engkau tidak melihat Allah, dan pasti engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguh Allah melihatmu. Nah, maka siapa yang mendatangkan ketika dia salat, Allah melihatnya, Allah mengawasi salatnya, ya, maka dengan ini pasti dia khusyuk di dalam salatnya. Nah, kemudian di antara keutamaan orang yang khusyuk di dalam salat, yaqulu an-nabi sallam, ma min imri'in tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratun lima qablaha minadz dzunub ma lam yu'ta kabirah wa dzalika ad-dahr kulluh. Hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang tahduru salatun maktubah, yang datang kepadanya salat wajib, lalu dia baguskan wudunya, dia khusyuk mengerjakan salatnya pada rukuknya, illa kanat kafaratun lima qablaha minadz-dzunub, terkecuali salatnya itu sebagai penebus dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya. Ma lam yu'ta kabirah, selama dia tidak mendatangkan dosa-dosa besar. Artinya dosa-dosa yang terampuni dengan salatnya yang bagus ini adalah dosa-dosa kecil, adapun dosa besar maka dia harus meminta ampun kepada Allah, dia harus bertaubat. Wa dzalika ad-dahr kulluh, dan itu adalah 1 tahun penuh. Lihat, satu salat yang bagus kita kerjakan, salat yang wajib, itu mengampuni dosa 1 tahun penuh. Betapa besar keutamaan orang yang mengerjakan salat dengan khusyuk. Allahu Akbar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pernah suatu ketika Rasulullah SAW dia salat dan melihat ada gambar-gambar di dinding rumahnya, maka beliau SAW memerintahkan kepada Aisyah untuk mengeluarkan gambar tersebut. Beliau mengatakan, dalam hadis ini Syalbani menyebutkan, wa kana li Aisyah thawbun fihi tasawir mamdud ila sahwa. Nah, ketika Rasulullah SAW salat, Aisyah memiliki baju yang dia gantungkan lurus ke tanah gitu maksudnya. Fakana Nabi yusalli ilaihi faqala, dan waktu itu Rasulullah SAW salat menghadap. Nah, di depannya ada baju Aisyah, ada gambar-gambar. Faqala akhirihi anni fa innahu la tazal tasawiruhu tu'ridu li fi salati. Jauhkan baju ini dariku, karena dari tadi dia sudah menggangguku di dalam salatku. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan khusyuk di dalam salat. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kita mengerjakan salat, perhatikan keadaan kita, keadaan tempat salat kita, terutama apabila kita salat di rumah. Jangan sampai terkadang ada di antara rumah kaum muslimin, dia mengerjakan salatnya, sementara di rumahnya masih ada musik-musik yang dia putar dengan suara yang besar, dan tentu ini suatu yang haram, dan itu masih dia lakukan ketika dia sedang sholat. Bagaimana dia khusyuk di dalam sholatnya? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka inti dari ibadah sholat kita adalah al-khusyu'u fiha. Khusyuk di dalam sholat. Itulah inti dari sholat kita. Seberapa jumlah kadar ukuran khusyuk kita di dalam sholat, itulah yang kita dapatkan pahalanya. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa usruha, tus'uha, thumnuha, subuha, sudusuha, khumusuha, rubuha, thulusuha. Seorang dari kalian, dia keluar dari sholatnya dan tidaklah dia dapatkan nilai, dituliskan pahala untuknya dari sholatnya kecuali 1/10-nya. 1/10. Kalau dia sholat 10 menit dan dia khusyuk hanya 1 menit, maka dia mendapatkan pahala hanya 1 menit dari sholatnya. Kalau dia sholat 10 menit. Lalu bagaimana kalau dia sholat 5 menit? Dia keluar dari sholatnya, dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali hanya 1/9.
1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dari sholatnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang kita dapatkan di dalam sholat itu sesuai dengan kekhusyuan kita. Seberapa jumlah, seberapa waktu kita khusyuk di dalam sholat itu yang kita dapatkan. Dan perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara bahayanya orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya, bisa jadi setiap sholatnya itu tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, inna ahadakum, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, inna ahadakum la yusalli 60 sanah wa ma qubila minhu salatun wahidah. Seorang dari kalian dia salat 60 tahun dan tidak diterima darinya satu salat pun. La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Bisa jadi dia sempurna ruku'nya tapi tidak sempurna sujudnya. La'allahu yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Bisa jadi dia sempurna sujudnya tapi tidak sempurna ruku'nya. Artinya jamaah, seseorang apabila dia melaksanakan sholat tidak ada tumakninahnya, maka sholatnya tidak diterima. Dan ini yang sering kita lihat, banyak orang sholat ketika dia ruku tidak tumakninah di dalam ruku'nya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Enggak ada tumakninahnya, tidak sempurna ruku'nya. Demikian juga ketika dia sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan orang yang kita dengar dia sholat, ya, 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Sholat seperti apakah ini? Ya. Apakah diterima sholat yang demikian? Tidak akan diterima. Nah, tidak akan diterima. Saya pastikan orang yang sholat 23 rakaat dalam waktu 7 menit, bagaimana dia mengerjakan sholatnya? Ya, tidak akan diterima sholatnya. Sholat yang dikerjakan dengan cepat, seperti ayam matok ayam, dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, naha Rasulullah SAW an salatin. Rasulullah melarang dari 3 hal. An-nukratin nukrati ad-dik. Seseorang yang sholat dia seperti ayam yang sedang mematok makanan. Ya, seseorang yang sholat dia sholat seperti ayam mematok makanan. Wa ika'ain ka ika'i al-kalab. Seorang yang sholat duduknya seperti duduk anjing. Wal tifatu kalifati tha'lab. Dan seorang ketika dia sholat dia menoleh-noleh, ya, seperti dia menoleh seperti binatang yang menoleh mencari mangsa. Ya. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.